Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Kana Salsabila Zanati dari kelas 12 IPA 2. Di sini kita akan mempelajari materi fisika tentang teknologi digital. Di zaman sekarang yang semakin canggih, masa iya sih kita tidak mengenali teknologi digital? Ayo kita bersama-sama mempelajari dan mengenali teknologi digital. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca dengan komputer. Ada beberapa cara untuk penyimpanan data, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hard disk. Merupakan media penyimpanan luar yang menggunakan disk atau piringan. Data direkam pada sektor-sektor melalui heat yang merupakan medan magnet yang berasal dari arus listrik 1 dan 0 atau yang disebut on and off. Yang kedua, flash drive merupakan teknologi pengembangan dari zip drive yang menggunakan teknologi flash. Flash ini merupakan chip memori yang dapat menyimpan data dan dengan dihubungkan dengan interface USB. Yang ketiga, zip drive. Perangkat ini terdiri atas floppy drive dan cartridge floppy, khusus yang mampu menampung hampir 100 MB data. Yang keempat, floppy disk menjadi standar pemakaian, terdiri dari dua ukuran, yaitu 5,23 dan 3,5. Masing-masing memiliki dua tipe, yaitu kapasitas double density atau DD dan high density atau HD. Yang kelima, compact disk atau yang disebut CD, terbuat dari renin dan dilapisi dengan permukaan yang reflektif seperti aluminium. Informasi direkam secara digital sebagai lubang-lubang mikroskopis pada permukaannya reflektif. Yang keenam, digital versatile disk atau disebut DVD, memiliki kapasitas yang jauh lebih besar dari CD-ROM biasa, yaitu mencapai 9 GB. Yang ketujuh, cloud storage adalah sebuah teknologi penyimpanan data digital yang memanfaatkan adanya server sebagai media penyimpanan. Berikut adalah contoh dari cloud storage. Yang pertama, Google Drive platform cloud storage paling populer pada saat ini. Layanan Google Drive juga menawarkan kapasitas penyimpanan hingga 15 GB secara gratis tanpa perlu berlangganan. Yang kedua, Dropbox. Yang ketiga, OneDrive. Layanan ini dimiliki oleh Microsoft. Ini biasanya langsung tersedia jika Anda merupakan pengguna sistem operasi Windows terbaru. Selanjutnya yaitu ada transmisi data. Transmisi data merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data dengan menggunakan komputer atau media elektronik. Transmisi data ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama, sinyal analog, disebut dengan broadband, merupakan gelombang-gelombang elektromagnetik yang bervariasi dan secara kontinu ditransmisikan melalui beragam media tergantung frekuensinya, contohnya suara, audio, dan video. Yang kedua, sinyal digital merupakan sinyal untuk menampilkan data digital. Data digital merupakan data yang memiliki deretan data yang berbeda dan memiliki cara tersendiri. Nih, dari beberapa teknologi digital memiliki dampak positif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat komunikasi. Yang kedua, mempermudah dalam pekerjaan. Yang ketiga, mempermudah dalam mengakses informasi. Yang keempat, menghemat waktu. Yang kelima, dapat mempermudah mencari lowongan pekerjaan. Dampak negatif, teman-teman, ternyata ada dampak negatifnya juga nih dari teknologi digital. Apa aja nih? Kita simak baik-baik ya.
Yaitu yang pertama ada lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dengan nonton TV. Ternyata kawan-kawan. Yang kedua, kehilangan rasa sosialisasi dan lebih nyaman dengan dunia online. Bayangin zaman dulu kita banyak manusia-manusia yang bersosialisasi kepada masyarakat. Pas ada zaman digital ini, semua manusia pada di rumah, nyaman di rumah dengan dunianya sendiri-sendiri, tanpa ada rasa memikirkan orang lain. Yang ketiga, adanya pelanggaran hak cipta. Yang keempat, kejahatan di internet. Yang kelima, penyebaran virus komputer. Teknologi digital memiliki telepon seluler. Apa itu telepon seluler? Kita bahas. Telepon seluler adalah sebuah perangkap telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional. Telepon seluler menggunakan sistem wireless. Wireless adalah proses mengirimkan informasi tanpa menggunakan perantara kabel. Cara menggunakan telepon seluler yaitu: yang pertama, suara dari pengirim diterima oleh alat yang bernama mikrofon. Yang kedua, mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan kemudian dipancarkan oleh ponsel ke base transceiver station atau BTS terdekat. Yang ketiga, sinyal tersebut diteruskan ke pusat telekomunikasi. Yang keempat, sinyal diteruskan kepada BTS terdekat, kemudian diteruskan ke penerima. Yang kelima, maka sinyal tersebut menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut dengan speaker. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.